Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Nuriana sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang konvensi naskah ilmiah yang membahas metodologi, hasil penelitian, pembahasan, dan penarikan simpulan. Hai, saya Salwa. Jadi, metodologi dalam konvensi naskah tulisan ilmiah adalah cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu. Dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang dikaji. Jadi, dalam konvensi naskah tulisan ilmiah itu kita pasti mencari berita yang akan kita tulis atau semacam cerita atau penelitian yang akan kita cantumkan dalam tulisan naskah tulisan ilmiah tersebut. Jadinya berita-berita yang kita dapat harus sesuai dengan sumbernya, harus jelas dan harus realitas. Jika bersumber dari Google, ditulis dari mana sumber tersebut. Tentang hasil penelitian. Jadi hasil penelitian adalah pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam menganalisis secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu hipotesis sehingga terbentuk suatu teori. Nah, fungsi dari hasil penelitian itu untuk menyajikan hasil secara objektif tanpa interpretasi dengan urutan yang tertib dan logis. Kemudian, ciri dari hasil penelitian. Yang pertama itu adanya konteks pengantar, yang kedua dimasukkan unsur-unsur non-tekstual, yang ketiga itu deskripsi sistematis hasil penelitian. Kemudian untuk lebih spesifiknya itu pada bagian hasil itu dimulai dengan teks melaporkan hasil utama. Terus yang kedua itu merujuk ke angka atau tabel. Terus bagian penelitian itu meliputi satu, data yang disajikan dalam tabel, grafik, dan gambar atau lainnya. Yang kedua, analisis kontekstual dari data. Yang ketiga, laporkan pengumpulan data, rekrutmen, dan partisipan. Keempat, data sesuai dengan pertanyaan penelitian utama. Yang kelima, itu temuan sekunder. Nah, untuk jenis dari hasil penelitian itu ada dua ya. Yang pertama, disajikan dengan sinopsis hasil yang diikuti dengan penjelasan. Dan penjelasan itu tentang temuan-temuan. Terus yang kedua itu presentasikan hasil, kemudian jelaskan, lalu akhiri dengan sinopsis secara keseluruhan. Nah, gitu. Nah, untuk langkah-langkah dalam membuat hasil penelitian itu, yang pertama, sesuaikan dengan pedoman atau instruksi yang disediakan oleh jurnal atau penerbit yang Anda tuju, dan bacalah makalah penelitian yang telah diterbitkan, terutama yang memiliki topik metode atau hasil yang serupa dengan penelitian Anda. Timbangkan hasil penelitian Anda sehubungan dengan persyaratan jurnal dan katalog. Langkah ketiga, rancang gambar dan tabel untuk menyajikan dan mengilustrasikan data Anda. Yang keempat, buat konsep bagian hasil menggunakan temuan dan angka yang telah disusun. Dan yang terakhir, tinjau konsep yang Anda buat, sunting dan revisi hingga melaporkan hasil persis seperti yang Anda inginkan untuk laporan. Hai, saya Liza. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari sebuah penelitian. Dalam setiap
setiap karya ilmiah, makalah, artikel, maupun laporan hasil penelitian pasti memuat bagian hasil dan pembahasan. Dalam artikel maupun makalah, pembahasan dapat berbentuk bab ataupun tidak dalam berbentuk bab. Namun, dalam laporan penelitian, bagian pembahasan cenderung atau lebih sering dalam berbentuk bab. Di bagian hasil dan pembahasan, dalam laporan penelitian biasa dipecah menjadi beberapa bab sesuai dengan kebutuhan. Dalam hasil harus disajikan secara objektif dan sesuai dengan data yang diperoleh. Dalam bagian hasil penelitian diuraikan apa-apa saja hasil yang didapat dari penelitian tersebut. Lalu, bagian analisa dan pembahasan membahas tentang faktor-faktor dari data yang diperoleh, membahas masalah yang diajukan, dan juga kemudian menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan metode yang diajukan. Hasil pembahasan dapat disajikan dalam bentuk uraian, tabel, maupun gambar. Data yang ditulis harus berupa data yang valid dan dapat diuji kebenarannya. Tabel dan gambar juga harus disertai nomor urut dan apabila diperlukan disertai keterangan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Septian Maulidinsa, saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari teman-teman saya, yaitu tentang konvensi naskah ilmiah. Jadi, apa sih kesimpulan dari konvensi naskah ilmiah tersebut? Yaitu tentang metodologi, hasil penelitian, pembahasan, serta penarikan simpulan. Yang pertama, metodologi. Apa sih metodologi itu? Metodologi itu ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dari sebuah penelusuran gitu. Serta yang kedua ada hasil penelitian. Hasil penelitian adalah pengelompokan atau penyusunan informasi gitu teman-teman secara baik dan benar gitu. Hasil penelitian itu meliputi ciri-ciri, fungsi penelitian, dan juga jenis-jenis penelitian. Yang ketiga ada pembahasan. Pembahasan itu ialah karya ilmiah, artikel dan makalah, laporan hasil penelitian dapat memuat bagian dari hasil yang sudah didapat gitu. Jadi pembahasan itu menyatukan dari hasil penelitian tersebut gitu. Dan yang terakhir ada simpulan. Simpulan itu apa sih? Simpulan itu merupakan bagian akhir atau penutup dari karangan ilmiah gitu. Jadi untuk apa sih kalau misalkan simpulan itu biasanya digunakan atau dibutuhkan gitu untuk orang-orang yang tidak memiliki banyak waktu gitu, atau mungkin waktu yang tidak memiliki banyak waktu untuk membaca semuanya gitu, mau itu makalah ataupun hasil penelitian itu. Jadi itu gunanya simpulan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau kata. Semoga dapat bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.